Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore semuanya. Perkenalkan nama saya Empalian dengan NPM 1J023014. Baiklah, saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang Project Method Morfologi Ubi Jalar tahun 2024 yang dibimbing oleh ibu dosen saya, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, MP. Langsung saja, tidak berlama-lama, kita masuk ke materi. Nah, kita ke ubi jalar itu merupakan spesies dari Pomea batatas, maksud saya Pomea batatas, dan termasuk familia dari Euphorbia. Nah, langsung kita masuk ke morfologinya. Yang pertama kita akan membahas morfologi akar pada tanaman ubi jalar. Nah, teman-teman semuanya, morfologi akar pada tanaman ubi jalar ini memiliki sistem takaran yang sangat kompleks. Mengapa? Karena akar utamanya berbentuk umbi yang besar, serta panjang yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selain itu juga terdapat akar serabut. Akar serabut inilah teman-teman yang nantinya akan menyebar luas guna untuk menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dari tanah disebarkan ke seluruh bagian tanaman ubi jalar. Selanjutnya masuk ke morfologi batang. Nah, teman-teman, untuk morfologi batang pada tanaman ubi jalar ini memiliki struktur yang sangat unik serta menarik. Mengapa? Hal ini dikarenakan batangnya bersifat sangat lunak, berruas-ruas, dan mudah merambat. Batang ubi jalar dapat menjalar di permukaan tanah dan memiliki kemampuan berakar dari buku-bukunya. Artinya, batangnya ini bersifat lunak. Sebenarnya teman-teman, lunak atau sifat lunak pada ubi jalar itu tergantung pada kondisi faktor eksternal dari tanaman ubi jalar. Maksudnya tergantung pada lingkungan atau adaptasi dari tanaman tersebut. Untuk beruas-ruas, ya, tanaman ubi jalar itu jelas dia memiliki ruas di permukaannya dan mudah merambat. Karena mengapa? Karena tanaman ubi jalar itu karakteristiknya dia merambat di tanah atau berbaring di permukaan tanah. Batang ubi jalar menjalar di permukaan tanah, ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan kemampuan berakar dari buku-buku yang ada di batang ubi jalar. Nah, ibaratkan kita ambil sebuah contoh, pensil ini merupakan batang ubi jalar, dan ini garis di bagian atas ini merupakan buku. Nah, di buku atau di garis pensil inilah dia nanti akan muncul batang akar, dan di batang akar itulah munculnya serabut-serabut akar yang nantinya berfungsi untuk menyerap zat-zat atau mineral nutrisi yang nantinya dibutuhkan oleh tanaman ubi jalar. Selanjutnya, batang ubi jalar itu dapat tumbuh hingga panjang 2 sampai 3 meter. Jelas ya teman-teman. Warna batangnya beragam, mulai dari hijau, ungu, hingga merah kecoklatan, serta memiliki tekstur batangnya halus dan sedikit berair. Nah, mengapa sih warna batangnya sangat beragam? Hal ini dikarenakan tergantung dari faktor lingkungan tadi. Kurangnya cahaya matahari pada tanaman ubi jalar dapat mengakibatkan warna lebih pucat serta sangat berbeda dengan tanaman ubi jalar yang terpapar sinar matahari secara terus-menerus. Dan untuk tekstur batang ubi jalar itu umumnya tidak hanya halus teman-temannya, tetapi juga ada yang bersifat kasar. Kasar pada permukaan batangnya dan sedikit berair. Apabila kita tekan batang ubi jalar itu, dia akan mengeluarkan lendir. Itu yang dijelaskan di PPT ini, halus dan sedikit berair. Selanjutnya, percabangan batang. Nah, untuk percabangan batang pada tanaman ubi jalar ini, batang ubi jalar memiliki pola percabangan yang khas dan bervariasi. Cabang-cabang akan tumbuh dari buku-buku di sepanjang batang utama. Nah, ibaratkan saya katakan tadi, pensil ini merupakan batang utama dari tanaman mujalar. Nah, ini bukunya yang di garis bagian atas pensil ini ibaratnya buku. Nah, di sinilah nanti akan timbulnya cabang-cabang batang yang akan menopang percabangan pada tangkai daun nantinya. Pola percabangan ini beragam, ya, beragam. Hal ini dikarenakan
akan menjadi ciri dari pembeda dari varietas tanaman ubi jalar satu dengan varietas tanaman ubi jalar berikutnya atau yang lainnya. Next, ada morfologi daun. Tanaman ubi jalar memiliki daun yang berbentuk khas. Ada yang, kalau teman-teman pernah melihat ubi jalar, ada yang daunnya berbentuk seperti hati, ada juga yang menjari seperti daun singkong, kan tapi lebih kecil lagi daripada daun singkong itu. Daun biasanya berwarna hijau tua dan permukaan kilat dan lembut. Tulang daun tampak jelas dengan pola yang unik dan menarik. Nah, tulang daunnya itu seperti jari kita. Dia beruas seperti jari kita dan tampak jelas sekali ketika kita mengambil daun ubi jalar itu akan kelihatan dengan jelas pertulangan pada daun ubi jalar. Selanjutnya, simetri daun dan gambar. Untuk simetri daun dan gambar ini, itu lihat di PPT merupakan gambar dari simetri daun ubi jalar. Nah, daun ubi jalar ini memiliki bentuk simetri yang indah. Pada daun tersebut memiliki tulang daun yang bercabang secara teratur, membentuk pola yang sangat menarik. Tekstur daunnya lembut dengan warna hijau cerah yang terkena cahaya matahari secara alami dan menciptakan efek yang lembut dan natural. Sebenarnya teman-teman untuk warna daun pada ubi jalar ini tidak hanya warna hijau yang cerah, tapi juga ada warna yang pucat seperti warna kuning pucat, ada warna merah muda, merah tua. Semua tergantung dengan kadar cahaya matahari yang menyinari daun atau tanaman pada ubi jalar. Selanjutnya, morfologi bunga. Nah, ubi jalar itu memiliki bunga, walaupun dia tidak memiliki buah, karena ubi jalar merupakan sebuah umbi, di mana umbinya terletak pada akar yang telah mengalami perubahan organa atau mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Bunga pada ubi jalar ini merupakan bagian reproduktif dari tanaman ubi jalar. Bunga ini terdiri dari berbagai struktur yang kompleks yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam proses perkembangbiakan. Bentuk dan warna bunga ubi jalar sangat bervariasi, mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan dan penyerbukan serangga. Jadi teman-teman, jika teman-teman melihat kok warna tanaman ubi jalar ini ada yang warna biru muda ya, kok ada yang warnanya kayak seperti ini, kok nggak biru muda, itu diakibatkan oleh adaptasi tanaman ubi jalar terhadap lingkungannya, cahaya matahari yang menyinari atau tampak mengenai tanaman ubi jalar, serta penyerbukan oleh serangga. Selanjutnya yaitu morfologi biji. Biji umumnya pada ubi jalar ini terdiri dari kulit biji, kotiledon, dan lembaga, di mana kulit biji itu berwarna coklat bagian luar yang memiliki tekstur yang kasar. Kotiledon atau daging biji berbentuk opal dengan warna kuning pucat. Di dalamnya terdapat kotiledon. Nah, kotiledon inilah yang nantinya akan membuat isi lembaga yang merupakan bakal tanaman baru. Lembaga ini seperti benang yang mencuat keluar yang nantinya akan menjadi tunas. Selanjutnya ada organa metamorfa. Organa metamorfa ya teman-teman. Organa metamorfa. Organa metamorfa pada tanaman ubi jalar ini memiliki kemampuan untuk mengubah organ-organ vegetatifnya menjadi organ reproduktif. Proses ini dikenal sebagai metamorfosis, di mana batang dapat bertransportasi menjadi stolon dan umbi dapat berubah menjadi akar adventif. Untuk organa aksesorianya, yaitu selain organa utamanya, ubi jalar juga memiliki struktur pendukung seperti daun pelindung, daun sisik, dan daun tunas. Sama halnya seperti tanaman-tanaman lainnya. Dan organ-organ ini membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan dan melindungi organ-organ vital. Nah, sama halnya dengan tanaman lain, organa aksesoria ini selain mendukung pertumbuhan pada ubi jalar ini, dia juga membantu adaptasi tanaman ubi jalar terhadap lingkungan luarnya. Untuk interaksi antar organ. Interaksi antar organ pada tanaman ubi jalar ini untuk organ-organ metamorfa dan aksesoria ubi jalar saling berinteraksi loh, membentuk sistem yang kompleks. Sebagai contoh, tunas air dapat menjadi calon batang baru.
Selanjutnya, sementara daun pelindung melindungi tunas tersebut dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, keragaman morfologi. Keragaman morfologi ini artinya dengan varietas atau variasi bentuk, warna, dan ukuran organ yang sangat luas, hal ini memungkinkan tanaman beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan memaksimalkan pertumbuhan serta reproduksi. Next slide. Yang terakhir, langsung ke kesimpulan dan penutup. Itu ada gambar dari tanaman ubi jalar ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas tanaman atau morfologi ubi jalar secara lengkap, dapat disimpulkan bahwasanya ubi jalar ini memiliki struktur tubuh yang unik dan beragam tergantung pada habitatnya atau faktor lingkungannya atau faktor eksternalnya. Dari akar, batang, daun, bunga, hingga biji, setiap bagian memiliki ciri khas yang penting untuk pertumbuhan dan mendukung perkembangan tanaman ini. Dalam penutup, kita dapat mengapresiasi keindahan dan keunikan ubi jalar sebagai salah satu tanaman pangan yang sangat berharga. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui PowerPoint yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kalian, saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.